Soal nilai tukar mata uang selain dolar ini kan sedang melemah ya. Persoalannya bukan mungkin rupiah, tapi dolarnya yang terlalu perkasa dan walaupun rupiah sebenarnya masih lebih bagus dibandingkan mata uang Asia lain ya, penurunannya ya. Tapi tetap saja ini membuat khawatir karena sudah melenceng jauh dari asumsi dan ini seperti jangan-jangan dan harga minyak juga naik, jangan-jangan nih seperti dikhawatirkannya seperti tahun 2013, 2014 di mana realisasi subsidi BBM jauh di atas yang ditetapkan karena ada dua variabel yang melenceng lumayan besar ya, yaitu harga minyak dan kemudian pelemahan dolar. Karena kita tahu juga volumenya juga konsumsi volume dari kuotanya juga sepertinya akan tembus ke 29 walaupun sudah ditambah, jadi ini yang menjadi beban triple dari APBN sendiri yaitu pelemahan rupiah, kemudian harga minyak naik dan konsumsinya juga naik, nanti dikhawatirkan akan jebol dan subsidinya jauh di atas yang ditetapkan walaupun sebenarnya pemerintah sudah menaikkan subsidi BBM dan kompensasinya tahun ini. Kalau kita balik lagi ke masalah nilai tukar rupiah dan ini stand-nya adalah stand-nya The Fed, di mana The Fed kita tahu bahwa posisinya masih hawkish, mereka akan tetap menggunakan menaikkan suku bunga acuan mereka sampai ke level inflasi 2%, masih jauh banget dari target yang sekarang gitu kan. Rupiahnya akan seperti apa tekanannya? Pasti kan akan juga ke Indonesia. Kita nggak bisa membayangkan periode 98 mungkin waktu itu dari berapa ribu ke 15.000 atau ke 18.000 atau ke level-level nggak bisa dibayangkan akan seperti apa, Mbak Esa? Kita tentu saja ketika pekan kemarin FOMC merilis risalah pertemuan mereka, kemudian inflasi ternyata juga jauh di atas ekspektasi pasar ya. Kita tahu bahwa The Fed nih pasti akan menaikkan suku bunga lebih agresif mempertahankan hawkishnya lagi lebih lama, padahal pasar sempat berekspektasi akan turun, tapi sepertinya akan susah sekali. Jadi pasar mulai berekspektasi The Fed akan menaikkan 75 basis point lagi awal November dan ada potensi capital outflow di sana, dan kita tahu bahwa ketika suku bunga naik, dolar akan terus menguat, kemudian rupiah juga akan melemah dan karena investor lebih memilih untuk kabur ya dari emerging market dan membeli dolar untuk mencari keuntungan yang lebih. Karena permintaan dolarnya terlalu tinggi, makanya dolarnya masih makin perkasa. 75 basis point akan digunakan secara langsung, digunakan di Kamis besok kan akan diumumkan ya. Kalau sekarang di 4,5 begitu ya BI 7 days kita. 4,25. 75 berarti bisa ke 5. Maksud saya yang 50 BPS itu nanti The Fed ya. The Fed. Oke. Kalau BI mungkin BI kira-kira akan gimana? Dari ekspektasi polisi jauh ini rata-rata memperkirakan 50 basis poin ya, walaupun Pak Peri bilang tidak akan agresif, dan seingat saya BI hanya sekali pernah menaikkan 50 BPS kemudian 25, tapi saya rasa situasinya mungkin agak genting untuk tahun ini karena The Fed yang sangat agresif, kemudian kita jangan lupa awal September kemarin ada kenaikan harga BBM, inflasinya juga pasti akan naik, ekspektasi inflasi akan naik dan ekspektasinya akan naik terus karena Desember inflasi kemungkinan akan naik ya seperti biasa, jadi agak susah inflasinya turun dan kemudian ekspektasinya naik, jadi mungkin 50 BPS itu adalah hal yang masuk akal untuk BI pasar melihatnya itu adalah yang masuk akal begitu, walaupun Pak Peri akan digunakan juga di pengumuman besok gitu, bisa jadi ya? Bisa jadi karena sebenarnya BI lumayan bikin kejutan untuk tahun ini ketika pasar berekspektasi tidak naik, ternyata dia naik di 25 basis di Agustus, ketika pasar berekspektasi 25 basis ternyata dia naikkan 50 BPS, jadi kita menarik ditunggu apakah BI akan agresif lagi 50 BPS ataukah akan 25 BPS dengan karena kemarin sudah menaikkan cukup agresif. Ya. Nanti akan cukup kontra nggak sih atau kontraproduktif begitu ya dengan aliran dana kita, outflow kita, inflow kita, justru malah kan kalau dilihat di kondisi pelemahan rupiah ada juga capital outflow juga yang keluar di pasar obligasi. Jadi banyak uncertainty sebenarnya, ini akan seperti apa nantinya end up-nya ya, kalau kita kira punya rapot ya suku bunga kita akan mengekor negara barat yang secara almost semuanya juga di suku bunga yang tinggi gitu, Mbak Esa. Saya rasa ketika pasar cenderung ke Amerika akan sangat susah menahan ya, namanya juga kan investor pasti akan mencari keuntungan lebih dan sangat susah. Kita juga tidak bisa memaksa investor untuk membeli rupiah kita. Jadi BI mungkin salah satu caranya itu dengan menaikkan suku bunga adalah salah satu untuk menahan agar tidak kabur terlalu banyak
Dan capital outflow, saya rasa kalau kemudian The Fed akan menaikkan suku bunga ke depan lebih agresif lagi dan kita mungkin tanggal 1-2 November lebih tahu arah The Fed itu kemana. Mungkin setelah itu apakah pasar kemudian reda paniknya ataukah makin reda. Nah kita itu yang masih akan sangat ditunggu untuk 1-2 November mendatang ya. Jadi apakah BI kemudian akan ahead the curve untuk menaikkan 50 BPS ataukah menunggu The Fed lagi agresif, walaupun saya rasa melihatnya BI akan ahead the curve dulu untuk menaikkan 50 Karena The Fed kan udah kebaca sebenarnya dia akan naikin juga dan dia akan pada stance-nya. Karena kan beberapa data-data ekonomi di Amerika Serikat seperti data pengangguran semuanya masih baik. Jadi masih oke buat mereka untuk naikin suku bunga. Nah, sekarang mungkin apa yang harus dilakukan untuk apa ya istilahnya menjaga likuiditas dolar di tanah air gitu. Jadi apakah kita harus menghujani gitu ya dolar yang cukup besar supaya nggak limited gitu. Jadi permintaannya cukup terpenuhi sehingga nilai tukar bisa terus terjaga atau seperti apa Mbak Esa? Kemarin kan BI sudah bilang bahwa mereka akan menegaskan sanksi lagi ya kepada devisa hasil ekspor. Saya rasa devisa hasil DHI itu adalah salah satu upaya untuk menjaga likuiditas dolar agar dolar masuk, setidaknya masuk walaupun sebentar. Kita karena masalahnya tidak ada kewajiban untuk menahan berapa lama ya Mbak Maria. Kita adanya cuma mencatat dan ada sanksi di sana. Diharapkan dengan adanya penegasan sanksi ini makin banyak likuiditas DHI hasil ekspor yang masuk ke kita dan persoalan besar mungkin masih pada bunga falas kita yang terlalu rendah ya. Kita mungkin di bank lokal 0,41 sementara di Singapura sudah sekitar 3-4 itu yang agak berat ya. Karena investor akan lebih memilih menanamkan menyimpan dolarnya di luar negeri daripada di kita. Begitu. Jadi saya rasa kalau semoga kita berdoa bahwa ketika sanksinya berjalan akan ada perbaikan di sisi likuiditas walaupun tidak ada kewajiban untuk menahannya.